Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari setiap kita yang datang, yang mau rindu jamahan lawatan Tuhan, dan kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, kami tahu bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena anugerah-Mu yang besar yang menyertai setiap hidup kami Tuhan. Dan kami patut bersyukur kepada-Mu atas kebaikan-Mu yang menyertai hidup kami. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari kembali kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus,
Jamahlah, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kembali kita naikkan pujian ini dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berhembuslah, berkaryalah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi. Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Roh Kudus, uruhi. Oh Yesus, urapi kami Tuhan. Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi. Saudara kita bangkit berdiri. Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Angkat kedua tanganmu, katakan Roh Kudus, urapi. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap kami Tuhan, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Lebih sungguh-sungguh katakan, Roh Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu lawatanmu. Setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi. Amin. Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi,
mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Mari sembah Dia. Haleluya, terima kasih haleluya, terima kasih haleluya. Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami, urapi kami. Sebab kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu jamahan-Mu. Terima kasih Haleluya. Penuhi kami, penuhi kami Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur, syukur. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Setiap lawatan-Mu Tuhan, kami rindukan dalam hidup kami. Haleluya. Kirarama shikirarama, kirarama she, kirarama, kirarama she. Kau baik, Kau baik. Terima kasih, kami bersyukur. Terima Haleluya. kasih. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap hati kita rindu lawatan Tuhan. Lawat kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Yesus. Dan kami berserah penuh Terima kasih. akan Roh Kudus Oh, yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir di dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Katakan, rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir di dalam. Jiwaku tenang bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Ku buka hati, ku buka hati untuk cobaan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan, rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati untuk cobaan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati, ku buka hati untuk setiap jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tetaplah Roh Kudus berkarya dan bekerja dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau dengan sukacita. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mau percaya bersama, katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita? Boleh lihat kiri kananmu, berikan senyummu, dan katakan Allah baik, Allah sangat mengasihimu. Haleluya. Kita masuki hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur pada Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku. Memuji, menyembah, berdoa
menari, menari, melompat bagi Tuhan. Katakan anggur baru, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sungguh Tuhan, Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Amin. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, memuji, menyembah, berdoa, menari, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Damai sejahtera diberikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita kutukan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Sukacita melimpah dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Masih kuat berdiri? Haleluya. Roh Kudus akan dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
membagikan umat-Mu. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, Penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Mu. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Amin. mari bersorak Bagi Dia. Hey. Anggur Baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. minyak baru, Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya. Ya, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah setiap hari nyata kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Biarlah Roh Kudus senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kita. Mari tetap Roh Kudus bekerja dan bertata lebih lagi untuk melawan setiap kehidupan kami. Kudus, di sini pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. Katakan ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu.
katakan Roh Kudus. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut. Amin. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Saudara, kita bangkit berdiri, kita mempersambung setiap kehidupan kita. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah. Waktu selanjutnya kami
serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Bertatalah Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. sama-sama. Bekerjalah Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Ya Roh Kudus, sampai bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari angkat suara, angkat hati kita ke dalam Tuhan. Bekerjalah Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku, ya Tuhan. Kau terutama Tuhan. Kau terutama dalam hidup kami, ya Tuhan. Engkau terutama yang kami sembah, yang kami kasih. Tiada yang lain yang kami sembah selain Kau Tuhan. Selain Kau hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamalah kami, Terima kasih Tuhan, penuhi kami. Terima kasih. Lawatlah Kau kami sungguh Tuhan. baik Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Iya, Kami rindu Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau Kau
pimpin langkahku, pimpin langkahku. Ku taat selalu, ku taat selalu. Nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. bagi semua bangsa. Kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Bangkitkan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Amin. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Bagi semua bangsa, oh, bagi semua bangsa, oh, bagi semua bangsa, bagi semua bangsa. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, ya bangsa kami Tuhan, ya bangsa kami, sebab Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan yang kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu karena anugerah-Mu
karena kebaikan-Mu. Kalau gereja ini sudah bisa melewati 4 tahun, kami tahu semua itu penyertaan. Memang ini waktu yang masih muda. Dia kalau seorang anak, dia masih belajar berjalan dan juga sudah berjalan, tapi yang belum sempurna. Ajarlah kami terus menjadi sempurna Tuhan, sama seperti Kristus sempurna, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengerti, semakin mendalami, semakin kagum kepadamu Tuhan, bukan semakin jauh daripada Tuhan. Ya Tuhan, lawatlah kami. Biarlah kami dalam hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, saya melihat ada wajah-wajah baru, ada wajah lama juga ya. Dan juga ada wajah baru tapi sering datang ke rumah kami, jadi wajah baru di gereja ini gitu. Ya, terima kasih, selamat datang Inang. Ya, juga si apa namanya? Lupa sih namanya, coba. Oh, ya, James, ya, jadi lupa. Elta ya, yang sudah gadis dan temannya. Ya. Dulu Elta itu masih tarik 3 gitu. Sekarang nggak bisa lagi dimonceng tarik 3 dia. Saya kaget juga dia udah gadis sekarang. Ya, Bapak Saudara, saya berbahagia juga kemarin kita usia gereja kita 4 tahun. Dan kalau digabung dengan ministry berarti 5 tahun. Jadi setahun itu kita ministry ya, artinya belum ada nama. Jadi pentabisan itu tanggal 20 Juni seperti sekarang ini ya. Kita ditabiskan menjadi gereja JKI Getsemani. Dan perjalanan kita sebagai gereja, ya, gereja maksudnya dalam gedung ini, kita sudah 4 tahun, Bapak Saudara. Tentu ini masih usia yang muda, ya. Tapi dia sudah ada jalan dan juga ada anak juga. Kalau dia sebagai anak, ada juga anak yang masih belajar jalan. Dan ngomongnya juga belum sempurna. Kalau Yohan sekarang umur mau 4 tahun ya, dia belum bisa bilang R. Jadi di dalam ketidaksempurnaan kita akan belajar sempurna. Saya bersyukur untuk itu, kita bisa 4 tahun. Dan hari ini perayaan kita mungkin sederhana dan mungkin tidak ada. Karena tadi malam sebenarnya saya jam 2 tiba-tiba Mima muntah. Saya nggak tahu karena susu, dan akhirnya kita larikan ke rumah sakit dan rumah sakit bilang dia salah makan. Ada susu waktu di sekolah dikasih, ya memang ya anak yang tidak terbiasa, akhirnya dia malam-malam jam 2 dia sakit perut, keringat dingin, terus dia muntah. Bagi saya itu anak-anak kalau udah muntah, mencret itu cepat-cepat bawa. Ayo bawa, kita jam 2, jam setengah 5 baru pulang. Jadi mata saya masih sepat dan tapi tidak mempengaruhi kita untuk melayani Tuhan. Amin. Itu bukan alasan bagi saya terkadang untuk tidak pelayanan. Gitu. Tapi itu membuat saya kadang, saya pikir tadi istri saya bilang, ayo gereja enggak? Enggak usah lah ya. Saya pikir paling nanti yang datang Namboru dan juga Amang Boru. Dan kalau ada Andre dan juga Aris. Nah itu Elsa mungkin datang, mungkin gitu kan. Tapi ternyata hari ini Tuhan memberikan penghiburan. Ternyata rame. Jadi kira salah masuk. Saya bilang, wah bukan salah masuk. Memang cari gereja itu Namboru, saya bilang Namboru. Ya mohon maaf, kita belum ada penerima tamu. Tapi kedepannya kita akan. Namanya juga ya, 4 tahun ya, masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
Elizabeth juga hari ini sedang izin. Saudara kasih dalam Tuhan, saya banyak melihat teman-teman, khususnya teman saya, yang dulunya menggebu-gebu ikut Tuhan. Semangat, bahkan dulu tuh semangat 45. Karena sosmed ini, kita tahu kegiatannya dia. Dan teman kita juga tahu kegiatan kita. Karena tidak mau sosmed itu memperkenalkan kita ke dunia ini. Gue sedang seperti ini. Dan kebanyakan saya mengelus-elus dada tentu bukan karena mereka orang-orang yang semangat melayani. Dan orang-orang ini juga yang pernah saya layani. Tapi karena kehidupan mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Dan ini menyedihkan bagi saya. Tentu saya juga bukan orang sempurna. Tetapi saya masih berusaha di jalurnya ini. Jalurnya Tuhan. Karena saya tahu tanpa Tuhan, saya tahu saya menjadi siapa. Saudara kasih Tuhan, banyak orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Bahkan sudah menikmati kebaikan Tuhan. Dalam kehidupan mereka. Tetapi gampang sekali tergoda terhadap kenikmatan dunia ini. Ada orang-orang mungkin yang dulunya tidak mengerti. Mungkin dia hidup dalam Tuhan karena dunianya dia masih dalam seperti katak dalam tempurung. Artinya apa? Mungkin dia belum bekerja, pas-pasan, jadi tidak ada kesempatan untuk hidup tidak benar. Seorang gadis, seorang pria berkata kepada pasangannya, I love you. Sampai kapanpun aku mencintaimu. Tetapi itu di hutan yang tidak ada orang. Yang ada hanya harimau dan monyet dan teman-temannya. Ya, tetapi pada saat gadis ini keluar kandangnya, ternyata dunia ini luas dan nikmat. Dan dia diterima di dunia ini karena mungkin dia wajah dari segi wajah, dari segi penampilan, dia tidak kalah dengan apa yang ditampilkan oleh dunia ini. Dan dia memang cantik dan menggoda. Dan disitulah dibuktikan kesetiaan dia kepada I love you babe, kepada pasangannya tadi. Dan kebanyakan tersingkir. Suatu ketika saya punya sahabat, dia pacari anak SMP. Dan dia sudah hampir tua. Tidak tua-tua banget lah. Saya udah bilang, jangan. Lu ngapain sih? Apa-apalah. Diajari anak ini main musik. Sehingga jago main musik. SMP, SMA. Pada saat kuliah, si cewek ini terbuka matanya. Dan dia diputuskan. Dan dia menjadi stres sendiri. Saudara. Kenapa? Karena lingkungan dia masih itu. Nanti kalau pada saat dia jalan sama lu dibilang, lu jalan bapak lu ya? Ya kan? Mulai tergoncang hatinya. Maka banyak orang saudara kasih Tuhan, godaan itu muncul pada saat kita dalam apa? Kesuksesan. Kalau kita katakan dalam kemiskinan, ku mau cinta Yesus selamanya. Dalam kesusahan, ku mau cinta Yesus selamanya. Gak ada uang pun harus pergi ke gereja. Saya ingat waktu itu saya pergi ke gereja gak ada uang. Terus saya rindu sekali membeli majalah. Majalah ini menurut saya menarik sekali. Tapi uang saya gak ada. Nanti pulang gimana dong? Tapi saya bilang, udah saya beli majalah ini dulu lah. Saya beli majalah itu dan saya beriman. Suatu saat saya akan dapatkan uang nanti pulang ongkosnya. Benar juga, ada mukjizat. Yang paling lucu suatu ketika saudara kasih Tuhan ini salah juga waktu saya mau kuliah. Kami dulu kuliah di Kebun Jeruk dan saya tinggal di
Cawang sini, jadi harus 2 kali naik mobil ya. Turun di Tomang sekali, baru dari sana Tomang dulu itu masih ada bisa nunggu mobil. Dari situ ke Kebun Jeruk, ongkosnya 500 perak, tapi susah sekali dapat uang 500 perak waktu itu. Biasanya bisa bilang halo, tapi karena kini kayaknya songong gitu. Mana ongkosmu, mana ongkos? Karena dilihat kita waktu sekolah teologi itu kan harus pakai celana bahan. Dan baju kemeja. Dia bilang gak punya uang, gak yakin. Kan? Karena penampilan oke, pakai dasi. Belum pakai dasi. Padahal gak tahu celana dan baju itu kasih orang gitu. Maka tidak pernah baju saya pas. Selalu kebesaran. Karena saya kurus sekali, melebihi kurus dari Paul itu. Ternyata di dashboard itu ada uang 500 perak, saya kasih lagi. Nah, saya gak tahu mujizat Tuhan atau itu apa. Tapi dalam pertolongan Tuhan, kesemangat kita. Maka pada saat kita mulai dalam hal seperti itu, mungkin kita bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Setiap kita nyanyi, air mata kita menetes. Setiap kita gak ada waktu bagi kita untuk keluar, hanya datang di hadirat Tuhan. Ibadah PA wanita, ibadah PA pria, semua ibadah dijalani. Kecuali ibadah kids nggak dijalani. Kenapa? Karena nggak masuk di sana. Tapi ada saudara seperti itu. Semua saya melihat pernah ada orang yang semua ibadah diikut. Dari ibadah apa semua dia ikut. Tetapi saudara kasih Tuhan setelah seperti wanita tadi, dia mulai diberkati Tuhan. Menemukan seorang pasangan. Menemukan hal yang menyenangkan hatinya. Dia mulai lupa siapa yang memberikan itu. Maka saudara kasih Tuhan, banyak diantara kita yang tidak mau lagi tertarik untuk beribadah. Dan mulai kita memberikan banyak statement bahwa ibadah itu enggak harus gereja kan. Kasih karunia kita untuk bisa mengampuni kita kan. Tuhan itu mengampuni kita bro. Walaupun kita hidup nakal, susah. Masuk diskotik, keluar diskotik, ngerokok. Gak apa-apa, penting Tuhan mengasihi kita bro. Teologi seperti itu masuk ke otak kita dan membenarkan kita. Karena bercerai bro. Karena ada pendeta-pendeta juga yang bercerai. Akhirnya bilang kasih karunia Tuhan lebih dari segalanya. Ini pendeta kalau yang punya kalau dia udah melakukan itu dan dia berlindung di balik. Akhirnya banyak orang pengikutnya yang seserver dengan dia. Bapak saudara terkasih dalam Tuhan, ini mengerikan. Saya mau katakan kalau kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, kalau kita sudah menikmati kasih karunia Tuhan, hati-hati dengan hidup kita. Dalam Lukas 11, saudara kasih Tuhan, dalam ayatnya ke-24 sampai ayatnya 26 dikatakan seperti ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Bapak saudara kasih Tuhan, jangan berpikir kalau kita sudah pernah mengasihi Tuhan, sudah melayani Tuhan, terus kita kembali ke dunia kita yang lama. Ingatlah, keadaanmu akan lebih buruk. Ini yang kita mengatakan. Maka jangan main-main akan iman kita. Karena dulu kita seteru daripada, waktu kita belum bertobat, kita ini menjadi sahabatnya iblis. Ngeri ya, sahabat iblis. Tapi setelah kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi seterunya siapa? Iblis. Karena udah diusir, kita tengking-tengking, apalagi pendeta. Kita sering datang ke pendeta yang suka tengking-tengking. The name of Jesus, just gitu kan. Setan keluar, nggak mau, gitu kan. Saya sering kali melihat itu, saudara. Roh-roh itu banyak, roh-roh itu, setan itu banyak. Tingkahnya di dalam diri manusia. Mau. Ayo keluar. Mau. Aku mau di sini. Panggil namanya. Paul, lul, gitu. Contoh kenal Paul. Saudara Ul, panggil nama Tuhan. Nggak mau. Gitu.
Tiba-tiba lagi, dalam nama Yesus keluar. Oh, ini opungnya sudah kasih ini. Sesajen waktu dia mau ke Jakarta dikasih opungnya. Dikasih apa? Dikasih sirih, digigit opungnya terus dibuka mulut. Disemburkan ke mulutnya gitu kan. Kalau opung kita mau nggak suka gigi pun kita terima itu. Gitu kan. Terima. Yang penting itu mengobati kita. Usir setan itu. Setelah bersih, setelah kita bebas dari ikatan setan ini, kita kasih kesempatan lagi kepada iblis. Iblis itu akan datang kembali, memasuki kita, dan kita akan lebih jahat lagi dari keadaan kita yang semula. Maka saudara akan lihat, saya melihat itu. Apalagi mungkin kita dulu hidup kita hanya pas-pasan, nggak mengenal dunia. Tapi kalau sekarang kita kenal, apalagi hidup di Jakarta, banyak godaan yang meningkat. Dan ada pula uang kita, repot. Kadang kita akan lebih buruk lagi. Yang parahnya kalau keadaan kita lebih buruk lagi, dan Tuhan seolah-olah membiarkan kita hidup dalam dosa, ini mengerikan. Tiba-tiba kita koit, mati, kemana kita? Tapi ingatlah saudara, Tuhan pasti menegur kita, mengingatkan kita. Entah melalui satu penyakit, entah satu keadaan kita yang buruk, entah di PHK. Tapi kalau kita masih tetap ngeyel, gak mau, bahwa kita anggap ini satu kutuk, menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapa-siapa, maka keadaan kita akan makin buruk. Tapi kalau kita langsung sadar, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku sadar hari ini, ternyata aku sudah jauh dari Tuhan, aku kembali kepadamu. Nah itu baru benar. Tapi dalam keadaan ini kita terus nakal, Tuhan tegur juga gak mau lagi, udah habis. Tiba-tiba brep, tadi saya jalan ke sini saudara, saya gak buru-buru kenapa macet ya kan. Saya bilang, saya sadar kiri ada seorang bapak lagi jatuh. Tentu saya lemas, saya nggak bisa ngeliat jatuh orang saudara. Ini dekat di kalau lurus tembusnya di Jatinegara ini ya, lurus dari Buaran ini lurus lewat tanjakan kali itu ada. Saya lihat orang terkapar di sebelah kanan, makin suci, lemas. Saya nggak lihat saudara. Saya pernah sore melihat orang. Waktu saya di Batam, di depan saya habis dari belanja, tiba-tiba depan saya truk. Anak ini motong, saudara. Tiba-tiba dia jatuh dan masuk kepalanya ke ini. Dia ke depan saya langsung. Itu seperti, gak saya ceritain. Hancur. Itu kontainer mengakan. Saya kejar kontainer. Stop. Itu apa? Ya karena kontainer kan. Blind spot namanya. Dia gak ngelihat itu. Motor masuk. Dan saya lihat, dan orang-orang di situ nggak mau angkat. Ya memang itu. Saudara kalau ada orang jatuh di jalan jangan langsung diangkat. Panggil ambulans karena takutnya ada otot-ototnya dia atau tulang-tulang yang udah patah. Kalau kita angkat bisa memperparah. Biarkan sampai ambulans datang. Dan kita macet dan kita di pojok. Akhirnya kok macet banget nih. Saya lihat 2 jam. Saya juga berangkat biasanya jam 7 ya. Saya berangkat dari rumah. Saya berangkat jam 8 tadi. Pasti ini telat ini. Saya pikir Kak Santun nanti udah pasti di sana ini. Pasti dia gak pernah telat atau Andrian. Benar. Saya bilang, gimana nih? Saudara, keadaan kita itu mengerikan. Kita gak tahu kapan kita ngeri. Saya tidak menakut-nakuti ini. Dunia ini mengerikan. Tiba-tiba saya ngantar istri saya pagi-pagi. Gerubak dari belakang. Apa itu Pak? Waduh. Sakit kepalaku. Mobil kena tabrak nih pasti nih. Saya perlu pelan-pelan. Untung bukan motornya yang kena dia. Dia yang kena. Ditabrak. Dia memotong. Emang kalau motornya kacau memang. Mobil begini. Pantat. Mobil saya depan. Ini belakang. Jadi sempit dia potong. Nah kawan nabrak dia. Nah badannya dia ke mobil kita. Boom. Kena nih. Kebaret nih. Memang saya asuransi, tapi kan kalau mobil masuk asuransi itu
Ya lama lah, minimal seminggu, 2 minggu. Terus mau naik apa gitu kan. Saya lihat, kenapa Pak? Awas Bima langsung nanya, kenapa Pak? Enggak, badannya yang kena rupanya. Serius kau? Karena dulu pernah juga di tikungan ada wanita baru belajar mobil. Pas tikungan, saya udah mepet, ditabrak. Brrrr, gitu. Untuk mobilnya dia, mobilnya dia hancur, mobil yang ini enggak. Mungkin bodinya lebih kuat ya. Memang harga nggak bisa membohongi ya. Sama ya. Makanya kalau kita beli baju, kalau bisa online 50.000, itu usianya kita tahu, sebulan 2 bulan dah pasti robek. Tapi kalau umpamanya baju-baju yang mahal, kalau kita beli di GI, oh itu lama. Saya punya baju yang branded dikasih orang sampai sekarang masih bagus. Mau dihajar matahari, mau dihajar mesin cuci tetap bagus. Tapi kalau baju-baju yang kita beli gocap-gocap itu keren sih. Tapi nanti tiba-tiba di sini robek gitu kan. Dihajar oleh mesin cuci. Saudara, kita nggak tahu, kadang kita ditabrak orang karena kita menabrak orang. Dan saya berdoa untuk kita jauhkan Tuhan dari sana. Amin. Kita dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Maka kita perlu berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hidup kita di hadapan Tuhan. Serius di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah dilepaskan dari belenggu-belenggu setan itu, jangan lagi coba main-main. Kalau hari ini kau masih main-main, udah kembali ke Tuhan. Takutnya, udah. Tidak ada kesempatan untuk kembali. Saudara tahu enggak? Dunia ini, kenikmatan dunia ini seperti candu, saudara. Saudara, selama ketika ngerokok, saya itu udah ngerokok, saudara. Saya juga make. Semoga BNN tidak mendengarkan. Tapi saya udah bertobat Pak BNN, ya kan? Saya nggak pakai lagi nih. Saudara tahu nggak ngerokok itu? Itu candu. Saudara. Saya pas bilang berhenti merokok, Tuhan saya mau berhenti merokok. Wah, pergumulan berat. Apalagi jam 1 habis makan. Asam begitu kan. Tiba-tiba perut minta ke kamar mandi. Wah, itu perjuangan banget. Kayaknya enak nih kalau lagi puas-puasana begini nih ya. Itu perjuangan seperti sakau. Kita berusaha. Wah, hari ini saya bisa. Saya kuat. 3 hari kuat. 4 hari. Kemudian Tuhan tahulah Tuhan. Aku gak kuat hari ini. Pakai lagi Tuhan ya. Pakai lagi. Sampai itu berulang-ulang kali sampai saya bilang, makan permen bro, makan permen, tapi aja asam juga. Sampai saya bilang, saya nggak mau ini lagi. Benar-benar saya nggak mau. Terus, sampai sekarang berhenti. Dosa itu menikmatan. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, dan mau kembali lagi ke dunia, sebenarnya dunia kita yang lama, sebenarnya susah juga. Kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, setiap saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya mau hidup kudus, saudara pasti susah untuk ke sana. Tapi pas ada celah untuk kembali ke sana, ini kembali ke sana itu dari mana jalannya? Pada saat saudara lengah, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi baca Alkitab, tidak mau lagi melakukan disiplin-disiplin rohani, maka saudara akan kembali ke sana. Teman-teman kita ngajak kita, ayo dong. Enggak lah, janganlah. Ayo dong. Udahlah. Ngapain sih ibadah? Emang makanan datang dari ibadah? Dari priuk makannya. Oh iya, dulu juga kan. Dari rice cooker masak dulu. Apa sih ibadah? Udahlah, online aja ibadah. Oh iya, online tapi ketiduran ya kan. Habis itu ketiduran. Hari pertama gak apa-apa. Lama-lama terbiasa, gak mau ibadah lagi. Udahlah, gak mau ibadah lah. Teman-temanku yang gak ibadah diberkati Tuhan kok. Aku ibadah pelayan tiap hari, tiap minggu. Susah hidupku. Ya kan? Lama-lama terbiasa, maka kita kerikut dengan teman-teman kita atau godaan-godaan dunia ini. Lama-lama kita di sana. Nah, pada saat kita mau kembali lagi kepada Tuhan, udah susah nih. Udah di sini terus nih. Lingkarannya di situ terus. Pada saat mau kembali, kayak Israel nikmat nih. Orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka masih ingat-ingat makanan yang di Mesir.
Padahal Tuhan akan sediakan susu dan madu di tempat yang baru. Yerusalem. Di tempat mereka yang baru itu. Tapi mereka masih ingat terus yang lama itu. Kita juga gitu. Kadang kita lebih senang menikmati dunia kita yang lama itu. Emang itu kita nikmat, enak ya. Dalam dosa itu enak ya. Nonton film porno itu enak sih. Tapi habis nonton film porno apa yang terjadi? Nyesal, aduh Tuhan. Ya kan? Betul gak sih? Nyesal. Aduh. Tapi kita kumat lagi nanti. Tuhan, aku gak mau rokok lagi Tuhan. Nyesal. Orang kalau sudah di dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan, jangan coba-coba kembali ke sana. Udah. Stop. Dan kalau hari ini engkau masih hidup di sana, lepaskanlah dirimu dari ikatan setan itu. Jangan mau hidup diperhamba oleh dosa. Tapi mari kita mau hidup diperhamba oleh Tuhan. Diperhamba oleh Tuhan itu lebih enak. Hati kita tenang, gak ada uang pun kadang tenang hati kita. Gak gampang stres. Apalagi dunia ini kan gampang stres. Kita gak ada uang dikit, stres. Ada orang kalau uangnya masih ada 1 juta di kantongnya, dia pasti udah stres loh. Ada orang gitu, stres dia. Enggak 1 juta nih uang nih. Padahal orang kalau kita dalam Tuhan, saya kadang gak ada uang. Gak stres, gak jalan-jalan di rel. Tapi ada orang 1 juta di kantongnya, kalau gak kenal Tuhan, udah stres dia. Wah, mesti makan apa nih? Waduh, khawatir nih. Waduh. Nanti kalau ini, padahal bulan depan masih gajian kan? Tapi di kantong kan 1 juta, tapi stres. Kenapa? Karena gak dekat dengan sang pemberi hidup itu. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan stres akan hidup ini. Kadang kita pikir, udahlah Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya dipermalukan, silakan Tuhan. Saudara, kasih Tuhan menyedihkan orang-orang kalau sudah pernah di dalam Tuhan, sudah pernah menikmati kebaikan Tuhan, pernah melayani Tuhan, tiba-tiba gak lagi melayani, tiba-tiba gak mau lagi bergereja, gak mau lagi hidup dalam Tuhan. Wah, mengerikan. Maka setan dikatakan akan membawa teman-temannya lebih parah lagi keadaan, lebih buruk lagi keadaan orang itu. Saudara tahu gak waktu Saul dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14 dikata, tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarangnya diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Maksudnya ini menjadi perdebatan, kok dari Tuhan? Maksudnya dari Tuhan itu kan iblis itu dulu malaikat ya. Jatuh, itu yang dimaksud dengan kenapa dari Tuhan. Saudara, kesamtuan lihat Saul. Pada saat dia dulunya dia orang yang baik, maka dipilih oleh Tuhan menjadi raja yang pertama bagi orang Israel. Tapi setelah roh Tuhan itu undur dari dia, dikatakan, sebenarnya keunduran dia karena kejahatan dia. Ya karena posisinya dia, saya katakan tadi. Dia sudah raja, apa yang terjadi? Dia mulai belajar untuk membunuh. Ngeri, membunuh Daud. Pada Daud ingin ditancapkan pakai tombaknya. Dan dia berusaha untuk membunuh Daud. Karena dianggap ini lawannya. Akan merebut kekuasaannya. Ngeri, saudara. Orang kalau sudah roh Tuhan itu dia tidak mau lagi dalam roh Tuhan itu, maka dia kembali ke dunia, dia makin jahat. Saudara, bukan sering kita dengarkan kemarin ada pendeta dikatakan, kok bisa membunuh ya? Mungkin kita tidak membunuh, tapi kita makin jahat. Dosa-dosa yang tidak pernah kita lakukan. Kalau dulu kita masih takut-takut untuk melakukan itu. Tapi sekarang enggak, udahlah biasa aja, udah terbiasa. Dan bayangkan saudara, kalau tiba-tiba orang itu mati. Langsung kita bilang status kita, tenanglah bersama dengan Bapa di surga.
Enak kali ya kan. Saya tidak menakut-nakuti kita hari ini, Bapak Saudara. Tapi ini kenyataan gitu. Dalam kitab banyak mengatakan banyak yang lebih dahulu menjadi yang terbelakang. Ini yang dikatakan itu. Kita janganlah kita menjadi sama dengan orang-orang yang saya katakan tadi. Tapi kita tetap bersemangat terus. Harusnya kita semakin cinta kepada Tuhan. Kalau semakin kita mengenal Tuhan, harus semakin cinta dengan Tuhan. Semakin menyayangi Tuhan. Semakin kagum akan Tuhan. Kenapa tidak? Coba bayangkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau saya semakin kagum akan Tuhan. Oh, karena Bapak punya rumah baru, salah satunya itu. Karena saya di Jakarta ini gak mungkin punya rumah baru. Dulu waktu saya SMP, saya hanya duduk manis. Dan teman-teman liatin mobil orang. Walaupun sekarang kita punya mobil dikasih pinjam kantor. Tapi kita bisa nikmati. Dulu saya lihat, saya hidupin mobil, kalau ada ngidupin mobil dari jauh. Hidup gitu kan. Keren banget ya. Tapi sekarang bisa pakai mobil itu. Loh, itu karena siapa? Karena Tuhan lah. Gak mungkin karena orang saya gembel kok. Gak mungkin. Di jalanan. Kemarin saya Paul datang ke rumah. Saya ceritain waktu abang dulu masih muda gimana. Waduh, saya pernah makan nasi di tong sampah. Sampai segitunya bang? Ya. Sampai saya bilang, sampai segitunya kau? Iya. Karena teman saya gak kasih saya uang. Akhirnya saya ngamen. Dari ngamen itulah saya menjadi betah. Teman saya bilang, kau bisa nyanyi kau daripada kau makan. Mulai ngamen, ada uang 20.000 bisa makan di warteg. Oh ternyata juga ngamen ya. Ngamen, datang ada 50.000. Oh bisa makan di sini ternyata. Ngamen, bisa ngontrak rumah. Akhirnya ngamen terus. Malas, kalau malas pas kontrakan mau datang, mau bayar baru ngamen sungguh-sungguh. Wah enak juga hidup ini ya. Gitu. Tapi suatu saat saya mentok, saya sakit. Disitulah Tuhan membawa saya kembali kepada hari. Karena kebaikan Tuhan. Di malam waktu youth Christian, saya dengarin. Cuma kalau saya buka kamera itu, takutnya dia jadi grogi. Saya dengarin. Dia bilang, keren. Dia bilang, saya gak pernah bisa nyangka akan seperti ini. Dulu kita tinggal di rumah, Ruli namanya, di Batam ini mah Ruli, rumah liar. Jadi saya pikir dulu Ruli, apa sih Ruli? Ternyata rumah liar, jadi bedeng-bedeng dibuat gitu. Kos-kos apa, di mana, di sana tempat mandi mereka. Sampai segitu juga. Itu karena kebaikan. Harusnya kita makin kagum loh. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang memiliki kebaikan, hubungan baik dengan Tuhan harus semakin kagum ke atas kebaikan Tuhan dalam hidup. Saya menemukan saudara saya berdoa, semoga ini menjadi kenyataan. Setelah saya menikah, saya lihat istri saya semakin kagum kan. Ya walaupun cerewet ya namanya wanita masih cerewet lah ya. Nggak ada wanita cerewet. Wanita nggak cerewet. Hanya wanita yang lagi sakit. Itu pun masih tetap aja cerewet. Mereka kadang bilang sakit aja pun masih cerewet gitu kan. Tapi hal-hal lain banyak kita kagumi dari hidupnya. Dia bisa keterima kita apa adanya. Hamba Tuhan yang ada uangnya BCA Bank Sentral Allah, dia gak pernah menghina kita gitu. Dia selalu mensupport kita. Ya ada juga hal-hal yang mungkin kita berdebat. Tapi banyak hal dia support. Coba kita bayangkan kalau kita punya Tuhan. Masa kita masih mau kembali kepada dunia kita yang lama itu? Terus malas-malasan ikut Tuhan. Kalau kata dia, Pak, tolong besok antar aku ya kerja. Ya udah, ayo. Walaupun hari itu saya begadang. Kenapa? Karena saya makin sedih kalau saya melihat dia
sakit nyetir sendiri contoh. Tuhan juga pasti gitu kita. Kalau kita Tuhan sudah memberkati hidup kita. Dulu kita siapa? Pas-pasan hidup kita. Miskin. Dijauhi orang. Karena gak punya apa-apa. Terus sekarang kita udah punya. Belagu kita. Jahat kita semua. Gak mau lagi datang sama Tuhan. Datang juga sesuka hati. Kalau ada maunya. Tuhan. Untung orang Batak. Sadam maho. Wih. Gitu. Tapi Tuhan Maha Pengampun. Ya anakku. Kenapa? Aku dijahati Tuhan. Jahati kenapa? Aku dijahati kantorku Tuhan. Tuhan bilang, sengaja aku izinkan itu nak. Supaya kau tahu siapa pemberi sesungguhnya dalam pekerjaanmu itu. Ya Tuhan, aku mau di PHK Tuhan. Ya gak apa-apa. Itu sengaja Tuhan izinkan supaya kamu tahu siapa sih pemberi itu. Supaya kamu jangan lupa. Kita gitu kan. Kenapa kita masih mau mencintai dunia kita yang lama itu? Bahkan kita lebih jahat. Saya selalu berasa bilang sama teman saya. Dia nakal. Kalau kau masih muda, masih nakal, oke lah. Kau udah punya anak, punya istri nakal, gimana sih kau? Udah punya anak laki-laki, anak perempuan, masih nakal, gimana sih? Lu gak menghargai, istrimu baik segala macam. Apa sih pikiran? Mana pikiran? Kau pun selingkuh masih tetap diterima oleh pasangan. Apa pikiran? Ya ampuni kau. Masih nakal. Gak ada otakmu. Sorry. Keras ngomong sama kau. Iyalah tolong doakan aku. Mau kudoakan kau tiap hari gak ada gunanya. Berubah dari dirimu sendiri. Iyalah aku mau berubah. Berubah dari dirimu. Mau kudoakan kau tiap hari kutumpangin tangan gak ada gunanya. Kau sendiri yang berubah. Ingat. Ingat. Semua kebaikan-kebaikan anak-anakmu udah mulai besar. Jangan hancurkan masa depan mereka. Jangan suatu saat mereka bilang, gua maunya bapak gua hancur. Sekarang masih ada kesempatan untuk berubah. Kenapa? Ada orang-orang yang tidak menghargai. Kalau kita orang-orang yang mau komitmen dalam Tuhan, kita pasti semakin kagum dengan akan segala kebaikan. Kita tidak akan pernah kembali. Roh jahat ini tidak akan kembali lagi kepada kita. Ngapain? Dunia kita yang lama itu seolah-olah memang itu nikmat, tapi sebenarnya enggak nikmat. Lu punya teman itu hanya waktu kau punya uang. Nanti kau enggak punya uang, kau enggak temani. Benar. Apa kau berteman banyak? Satu kau terkapar kau sakit, nggak ada yang. Ya mungkin kalau kuburan banyak orang ngantar, makan muji-muji. Si Ronald ini dulu baik ini, baik banget ini. Itu ketika saya waktu meninggal, ada orang meninggal samping saya, ada bapak udah tua. Jadi ada sepatah dua kata dari keluarga dan dari mana-mana, dia bilang gini. Itulah kita orang Indonesia ini ya. Kalau orang udah meninggal, yang kebaikannya selalu diceritakan. Gitu. Ya maksudnya masa sampai kejahatannya diceritakan ya? Tiba-tiba semua kejahatan si Paul diungkapkan, gak mungkin dong. Saya juga kalau Paul meninggal, tapi jangan sekarang boleh nanti. Tapi enggak lah. Maksudnya pasti kebaikannya diceritakan. Kacau juga tuh bapak gitu. Semua kebaikannya doang diceritain nih gitu. Ya iyalah. Memang itu kenyataannya. Kalau kita meninggal itu kan ya kebaikan-kebaikan kita ceritain. Ronald ini dulu pelayanan luar biasa. Padahal juga ada nggak luar biasa ya kan. Saudara kasih Tuhan, maka jangan pernah kembali kepada dunia kita itu. Lihat ini Saul ini. Dia mulai merajam, mulai membunuh.
Dia bagaimanapun bisa harus pertahankan kekuasaannya. Karena dia tidak mau lagi takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan. Orang-orang yang sudah merasakan kasih kebaikan Tuhan. Dan mau kembali lagi ke dunia yang lama. Ingatlah, kau akan lebih jahat lagi dari keadaanmu semua. Maka jangan pernah mau tinggal di sana. Kalau hari ini kita dalam Tuhan, udahlah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nikmat kok dalam Tuhan. Tapi Pak, saya gak bisa dugem, udahlah dugem itu gak enak kok. Tapi Pak, saya gak bisa ngerokok lagi, ngerokok itu gak enak kok, menghancurkan dadamu hancur. Coba, dulu saya waktu ngerokok, pengen berhenti ngerokok. Tapi gak bisa berhenti merokok. Aduh, malas aku ngerokok ini. Tapi ambil lagi rokok ya kan, ngerokok lagi gitu. Aduh, malas aku ngerokok. Itu gak habis satu batang, kadang kita buang. Karena kita malas, tapi ntar lagi beli lagi. Gak habis, kadang tempat kita, aduh tenggorokan sakit, tapi masih pengen lagi coba. Itu gimana sih? Masa kita mau dikuasai hal-hal seperti itu? Dosa-dosa yang lain juga gitu. Contoh kita nonton film porno, wah, namanya laki-laki ya, laki-laki. Habis nonton film porno, aduh stres juga jadi kok nyesal gitu, nyesal ya kenapa aku nonton itu gitu. Aduh Tuhan ampun aku. Gak mau, tapi tetap aja mau. Tapi nyesal lagi. Ya udah gak usah mau. Dosa-dosa yang lain juga seperti itu kan. Untuk jadi jalan seperti saya jalan. Untuk ketika, ya ini, makanya omongnya kalau saya khotbahin gini. Udahlah, kalau kau di jalan cuma itu aja kelemahan. Kalau kau disalib mobilmu, langsung kau naik darah tinggimu. Gak tahu, udahlah kurang-kurangnya makan daging gitu. Di tol sini, di tol Tebet, tol Pancoran. Ugal-ugalan. Saya mau, terus pak potong. Saya juga nggak tahu, kesal juga, terus saya potong, ambilkan apa tadi, dia kesal, dia salib. Sama Mio, udah. Dia udah diam. Orangnya kurus gitu. Mungkin sekali pukul jatuh lah gitu. Ya karena saya juga di rumah itu ada samsak yang tiap hari saya tonjok supaya jantung saya sehat. Saya jatuh. Tapi saya diam gitu karena mamanya udah mulai teriak-teriak. Setelah dalam pikiran saya gini, kenapa gue melakukan hal bodoh itu? Bodoh, ya kali lah itu, bodoh kali lah itu. Aku kan pendeta, kenapa hal seperti itu, receh seperti itu harus gue lakukan? Nyesal kan? Nyesal. Maka dosa itu penyesal. Coba kita diam contohnya. Isyarat begitu diam. Hati kita tenang, gak ada lawan. Gak ada pertikaian. Kan tenang kan? Maka Tuhan mengatakan, damai sejahtera, sukacita yang ada padaku, ada kuberitakan kepada. Kalau hati kita damai, gak mau ribut dengan orang, kita tenang, hati kita tenang. Diributin orang pun kita diam aja. Atau ketika ada teman selalu jelek-jelekin, saya WhatsAppin dia balik. Kenapa maksudmu apa? Apa maksudnya? Saudara tahu nggak? Hati saya gak tenang. Kenapa aku balas receh-receh seperti itu? Harusnya tidak diam aja. Hati kita gak tenang. Maka saudara kasam, dosa itu bukan suatu kenikmatan. Nikmat sesaat. Habis itu kita kosong. Tapi kalau kita dalam Tuhan, ada ketenangan. Maka kita katakan, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allah saja, rasa tenang hatiku. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Hanya dia kota benteng kita. Hanya dia sukacita kita. Walaupun kita pas-pasan uang kita bisa tenang. Walaupun keadaan kita melihat dunia ini orang-orang sudah sukses, kita bisa tenang. Coba kalau kita gak kena Tuhan, saudara. Kita lihat Paul sukses. Oh, gua tahu tuh pesugihan tuh Paul. Kemarin dia pergi ke gunung itu. Waktu kita retreat dia pergi keluar dari rumah, dari villa, dia pergi ke gunung. Ngapain coba dia malam-malam? Padahal mungkin dia teleponan kan. Mungkin dia pesugihan tuh, makanya dia naik jabatan hari ini kan gitu kan. Otak kita tuh pasti kacau kalau kita enggak dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba orang punya mobil, korupsi dia. Ya. Kemarin mana coba? Tiba-tiba orang punya rumah baru.
Utang lagi. Terus kalau utang kenapa? Aku diakui bank kok, kenapa kalau diakui bank gitu? Kan diakui bank, bukan? Ada aja kita buat supaya kita kesal sama orang. Apa? Orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi kalau kita kenal Tuhan, ya udahlah. Tiba-tiba Paul sukses. Terima kasih Ul. Waduh mantap nih sekarang sukses nih Ul. Wah, boleh dong makan-makan. Oke lah bang, Starbucks ya. Ya kan minimal Starbucks masuk ya kan. Gitu dong. Gitu kalau kenal Tuhan begitu. Ya. Dan saya sering ditraktir dia. Oh. Coba tapi kalau kita julid-julidin orang, siapa teman kita? Nggak ada teman. Tapi kalau kita baik sama orang, wah sukses ya. Iya amin kata dia. Jadi mau sukses, amin kata dia. Ya kan? Jadi mari kita dekatkan diri kita. Jangan mau kembali lagi. Takutnya saudara, pada saat kita kembali ke dunia kita yang lama. Kita terbiasa di sana, aman di sana, nyaman di sana, tenang di sana. Tiba-tiba blok. Akhir hidup kita mati. Pasti sudah nggak tahu kemana kita. Tapi kalau kita tetap dalam Tuhan, apapun yang terjadi, tenang hati kita. Kita tetap dalam Tuhan. Kita teguhkan hati kita. Mau masalah banyak, mau pergumulan banyak, kita teguhkan hati kita dalam Tuhan. Malas berdoa, kita masuk ke tempat gym kita. Saya katakan tempat gym kita berdoa adalah ibadah kita. Ibadah kita datang, mungkin malas-malasan kita, tapi ada pujian kita menyembah Tuhan. Kembali lagi naik lagi imun iman kita. Kembali lagi. Maka saya buat ibadah-ibadah itu kenapa? Supaya imun kita itu naik. Membooster kita. Itu sebenarnya tempat kita nge-gym. Kalau di rumah kita hari Senin kita stres karena kerjaan. Dimarah-marahi bos. Udah malas berdoa. Tapi doa pagi. Contohnya doa pagi datang. Kita cuma duduk diam-diam. Kita ngantuk. Tapi kita gini-gini. Saudara, saya kuncinya kalau berdoa. Saya belajar dari orang Korea. Orang Korea kalau berdoa gak pernah begini. Haleluya, haleluya, haleluya. Gitu, tiba-tiba hilang gitu. Ronald, apa kamu diangkat? Gitu kan. Orang Korea berdoa gini saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu salah satunya buat ngantuknya. Mereka supaya jangan ngantuk. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Teman saya lagi kalau dia berdoa pagi-pagi. Terima kasih tuh dia jalan-jalan gitu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Gitu. Karena gak ada formula doa kita harus tutup mata, lipat tangan seperti anak kecil. Jaden diajar, lipat tangannya, tutup mata, lalu berdoa pada Bapa. Kan gak ada kan? Kita bisa berdoa kapan saja. Orang Korea itu lihat. Mereka, haleluya. Makanya kalau ngantuk saya gitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa? Otak kita jadi bekerja, ngantuknya hilang. Kalau nggak cubit paha kita, kencang sekali. Langsung seger. Amin. Jangan kembali lagi saudara ke dunia kita. Hari ini kita dalam Tuhan sudah tepat. Semangat dalam Tuhan. Amin. Tundukkan kepala kita, satu kali kita akan berdoa datang di hadapan Tuhan. Bapa surga yang kami bersyukur bagimu untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari main dikit. Kami bersyukur bagi Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari kita naikkan pujian, hanya dekat Allah saja, rasa tenang hati kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kasih Tuhan katakan, ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara kasih Tuhan, teman-teman saudara, kalau hari ini kau terikat dalam dosa, tinggalkan. Jangan mau lagi terikat dengan dosa. Dekat Tuhan itu enak, dekat Tuhan itu indah, dekat Tuhan itu tenang, dekat Tuhan itu nyaman. Hal ini gak bisa diceritakan secara detail kalau kita hanya datang mengalami dekat dengan Tuhan, membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Di sana kita akan menemukan kedamaian. Jangan mau kembali lagi ke dunia kita yang lama itu. Itu menjijikkan. Alkitab mengatakan seperti babi yang masuk ke kubangan, seperti lumpur kotor. Mari sama-sama kita berjuang bersama. Jangan mau kembali lagi ke sana. Kalau hari ini kau di sana, ini peringatan, ini teguran kepada kita. Di sana nggak nikmat, nggak ada kenikmatan, selalu kenikmat, yes. Tapi itu menghancurkan hidup kita. Di suatu saat kita mengalami tidak ada lagi kesempatan. Terus habis. Maka dari sekarang mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Udah nikmati. Karena ada ketenangan di hati, ada kedamaian jiwa, ada sukacita yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Yang kita rasakan, kita bisa tenang, gak stres, gak pusing memikirkan dunia. Kita dekat dengan Tuhan, kita tahu Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan membela kita dalam setiap persoalan kita. Seolah-olah memang hal itu tidak terjadi, menjadi satu peperangan dalam pikiran kita. Saya percaya Tuhan bersama dengan kita. Bapa Surgawi, hamba berhenti berbicara, tapi Tuhanlah yang terus berbicara kepada setiap pribadi kami. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus. Dan sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Bila Tuhan kuduskan persembahan kami, supaya setiap persembahan yang kami berikan dapat kami gunakan untuk lancar pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan juga pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan kami sambut firman-Mu dan kami sambut dan kami berikan yang terbaik sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu.
Benar Tuhan, sungguh indah bersamamu untuk selama-lamanya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami tetap di dalam kasih setiamu, kami tetap di dalam rel kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Rohlah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian. Oh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan saya melihat ada di wajah-wajah baru, boleh maju, boleh berdiri. Kita akan menyalami. Bapak Saudara, boleh disalami, Bro. Ya, boleh berdiri. Anda belum pertama kali datang di sini kan? Ya salam. Ya di sini kan baru pertama kali datang. Teresia. Ya boleh ya. Selamat datang ya. Ya, berkati. Selamat datang. Ya, terima kasih ya buat Teresia.
Buat Elta, udah gadis Elta. Dan James, terima kasih. Terima kasih Inang udah datang. Inang ini selalu udah bilang mau datang ke sini tapi baru kali ini datang. Kita bersyukur. Sering ke rumah sih, tapi ke gereja baru kali ini. Tuhan berkati semuanya. Dan jangan lupa setiap hari Selasa kita ada doa pagi jam 5 pagi, saudara. Setiap Rabu jam 7.30 malam kita ada ibadah tengah minggu. Dan juga setiap hari Sabtu jam 5 pagi kita ada ibadah. Juga ibadah doa pagi, saudara. Datang, diharapkan semua kita boleh bersama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan. Mari saatnya kita akan akhiri doa kita, ibadah kita. Saya nanti mengundang Pak Noto untuk berdoa syafaat bagi kita. Tanahkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan. Puji kebesaran-Mu. Pak Noto, mari berdoa kita. Ajaib Tuhan. Bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga yang ucap syukur. Kami sangat diberkati dalam ibadah pada hari ini. Kami rasakan pujian dalam hadirat Allah yang luar biasa. Kami bersenang menyatakan hati Tuhan dan kami diberkati. Ada semangat baru, ada sukacita yang luar biasa. Dan kami percaya kami datang tidak seperti kami pulang. Kami pulang dengan sukacita. Kami diberkati, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan. Kami semua dipulihkan, ada semangat baru. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati jiwa-jiwa yang luar biasa hari ini. Kami percaya Engkau akan kirim jiwa-jiwa di tempat ini dari barat, timur, selatan untuk menyenangkan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam setiap ibadah di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami membawa gereja ini Getsemani pada tahun keempat. Kami doa Getsemani dibangun di atas batu karang yang teguh. Mereka tidak akan goyah atas badai, bahkan juga di atas angin, bahkan juga banjir, bahkan juga air. Mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Kami membawa gereja ini Tuhan dalam hadirat Allah, dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan berikan visi-visi yang besar. Kami doa menjadi gereja yang visioner, gereja-gereja yang mendapat visi Allah, mengambil visi Allah sesuai dengan hatinya Allah, sehingga menyentangkan hati Allah dan membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati Gembala Sidang Bapak dan terus lagi dalam urapan yang luar biasa, dalam keteguhan hati seperti di atas batu karang teguh, tidak goyah, bahkan diurap dengan luar biasa, dengan urapan yang baru, dengan semangat yang baru. Memberkati Bu Gembala dalam kekuatan yang sempurna. Terima kasih Bapak, proyek-proyeknya Tuhan berkati, bahkan anak-anak diberkati, bahkan Mima yang sakit Tuhan berkati. Kami berdoa sama-sama hari sembuh, sehat sempurna, ada mujizat Allah dalam nama Yesus. Segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit di dalam nama Yesus akan dihancurkan. Hari ini sehat sempurna, diberkati disayang Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga Joan diberkati sehat sempurna, keluarga diberkati semua. Kami bawa keluarga ini dalam hadirat Allah dan kemuliaan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna, sehingga nama Tuhan dimuliakan balik gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, firman-Mu yang luar biasa memberkati kami untuk tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Kami memasuki kehidupan yang baru dalam tuntunan dan pimpin Roh Kudus, dalam kuasa Allah. Engkau nyatakan setiap langkah kami diberkat, setiap langkah kami adalah visi-visi Allah menurut kehendak Allah. Terima kasih Bapak, kami doa untuk jemaat seluruh yang hadir, semuanya diberkati Tuhan. Toko dagangannya diberkati, order-order melimpah, usahanya diberkati, studi mereka diberkati, naik bukan turun jadi kepala bukan ekor. Terima kasih, rumah tangga diberkati semua. Terima kasih Bapak, memberkati tim musik Paul dalam berkat luar biasa, memberkati juga Nando, diberkati juga
Andre berkati juga Tuhan, seluruh tim pelayanan Tuhan berkati, bahkan WL Tuhan berkati luar biasa dalam nama Yesus Kristus. Yang ambil bagian LCD, semua yang ambil bagian kolektan, terima Tuhan berkati. Terima kasih Adrian juga diberkati luar biasa dalam studinya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan bangsa negara kami juga dalam tangan Tuhan. Biar pemeliharaan-Mu sempurna untuk bangsa kami, bahkan dalam menjelang pemilu 2024 Tuhan berkati. Kami doa aman, tentram, tidak rusuh. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau pilih orang-orang takut akan Tuhan sesuai dengan pilihan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, bahkan menangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan juga kami doa untuk ibadah-ibadah pertengahan minggu hari, Selasa, hari Rabu, bahkan hari Sabtu Tuhan berkati luar biasa. Tiap ibadah ada hadirat Allah, ada berkat-berkat Tuhan yang Engkau nyatakan setiap kami yang bahkan juga yang bersama-sama menikmati ibadah. Terima kasih Tuhan, kami juga siap untuk menerima berkat-Mu melalui gembala sidang Bapak Pendeta Ron Saragi dalam berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Berkati Pak Noto yang sudah berdoa buat kami, dan berkati semua dalam nama Yesus. Terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Dan sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita selesai. Semoga kita semuanya, haleluya. Amin.